Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu, Bu Anggita. Hari ini kita akan belajar matematika. Ikuti keseruannya ya. Kita akan belajar tentang transformasi geometri melalui pola yang ada dalam batik. Pembelajaran hari ini ditujukan bagi siswa sekolah menengah pertama kelas 9 untuk mengenal transformasi geometri, yaitu refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Kalian yang berasal dari kota Ponorogo pasti sudah tidak asing dengan pertunjukan reok Ponorogo ya. Bagi kalian yang belum pernah melihat pertunjukan tersebut, ayo kita lihat sama-sama cuplikannya. Baik, sekarang perhatikan kain batik yang dipakai oleh penari tadi itu merupakan kain batik bermotif parang. Motif parang ini merupakan motif batik tertua di Indonesia yang terkenal dengan bentuknya yang menyerupai huruf S yang disusun secara diagonal. Dalam motif batik parang ini terdapat transformasi geometri, yaitu translasi, yaitu pergeseran sebuah objek dari tempatnya. Jadi dari situ dilihat panahnya itu dia objeknya bergeser ke atas sehingga membentuk sebuah motif batik. Selanjutnya juga terdapat rotasi. Mari perhatikan bagaimana motif tersebut berotasi sebesar 180 derajat. Sekarang, mari kita lihat pertunjukan reok Ponorogo, yaitu saat warok Ponorogonya tampil. Mari kita perhatikan batik yang dipakai oleh warok Ponorogo tersebut, yaitu memakai motif batik Kokrosono. Motif itu diambil dari tokoh pewayangan Raden Kokrosono yang memiliki ciri karakter sebagai tokoh yang baik hati. Kokrosono ini mempunyai filosofi, dharma, kemakmuran, dan teguh hatinya. Nah, motif batik ini terdapat transformasi geometri, yaitu refleksi atau pencerminan. Jadi, bagian kiri akan sama dengan bagian yang kanan, seperti yang saya tandai pada video tersebut. Selain refleksi, juga terdapat dilatasi atau perbesaran pengecilan, di mana pada motif batik tersebut ada motif yang dibesarkan seperti yang saya tandai. Oke, berikut adalah kesimpulannya.
Berikut adalah link yang dapat kalian gunakan untuk membuat batik versi kalian sendiri. Ini adalah hasil karya saya membuat batik melalui web tersebut. Itu gambar dari Reog Ponorogo. Untuk mencarinya di web, kalian dapat klik wallpaper simetri, klik pada bagian atas sendiri. Kemudian muncul halaman seperti ini. Kalian bisa mengkreasikan sesuka hati kalian. Contohnya lihat ini. Pada bagian kiri itu akan mengubah simetrinya. Kemudian pada bagian kanan kalian dapat mengubah ke bentuk oval atau ke bentuk yang lainnya sesuai keinginan kalian. Kemudian juga bisa berubah warnanya, ada ungu, ada merah, dan lain sebagainya. Melalui web tadi, kalian sekarang bisa mendesain batik versi kamu sendiri. Ingat ya, terus lestarikan budaya kita. Baik, sekarang perhatikan bahwa motif batik parang ini memiliki rotasi atau berputar sebesar 180 derajat di titik pusat 0,0. Nah, dari situ kita akan menuju kepada latihan soal. Dari soal tersebut, kita diminta untuk menentukan bayangan hasil rotasi 180 derajat terhadap titik pusat O0,0. Nah, rotasi 180 derajat itu kayak kita memutar bentuknya setengah lingkaran. Jadi, semua titik itu dibalik ke arah berlawanan. Caranya gampang saja, yaitu misal K1,2, jika di arah berlawanan dia menjadi K aksen min 1, min 2. Kemudian L 6,4, jika L aksen menjadi min 6, min 4. Kemudian untuk memeriksa apakah bayangan hasil rotasi 180 derajat kita sudah benar, kita dapat melihat visualnya apakah menjadi seperti bentuk bangun yang semula. Kemudian kita dapat menarik garis dari titik K ke K aksen melewati titik O 0,0, apakah dia membentuk sebuah garis lurus dan 180 derajat. Kalau iya berarti sudah benar. K dengan K aksen, N dengan N aksen, L dengan L aksen, apakah dia melewati titik O 0,0. Jika iya, maka hal tersebut sudah benar. Untuk soal translasi ini, motif batik hanya digeser ke atas atau digeser ke bawah. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut, yaitu kita harus menentukan pergeseran dari segi 4 EFGH ini sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Sumbu koordinat yang horizontal dia mewakili kanan dan kiri, yaitu sumbu X. Kemudian sumbu yang vertikal dia mewakili atas dan bawah, yaitu sumbu Y. Sehingga kalau misal titik G itu kan 2,5, sehingga 2-nya kan X2 ini 3 satuan ke kanan, berarti 2 ditambah 3 jadi 5. Kemudian 5-nya ini kan Y. Nah, 5 ini dikurangi 2 satuan ke bawah, karena dia ke bawah kan berarti dikurangi. 5 dikurangi 2 menjadi 3. Jadi koordinatnya menjadi 5,3 untuk G aksennya. Begitu juga dengan titik-titik yang lainnya. Perhatikan gambar batik Kokrosono berikut. Dia mencerminkan refleksi. Nah, di situ kita perhatikan bahwa sumbu Y itu sebagai cerminnya. Jadi yang biru-biru itu merupakan garis penghubung antara titik-titik yang direfleksikan terhadap sumbu Y ini, sumbu koordinat Y.
Perhatikan bahwa titik yang di kanan memiliki jarak yang sama terhadap titik yang di kiri, yaitu terhadap garis pencerminan yang di tengah. Jadi, kalau dilihat dari soal, gambarkan bayangan refleksi segitiga ABC terhadap Y sama dengan 2. Titik A memiliki koordinat 3,1. Kemudian titik A aksen memiliki koordinat 3,3. Nah, ini dari A sampai Y sama dengan 2 dan A aksen sampai Y sama dengan 2 sama, yaitu dia berjarak 1 kotak. Selain itu, kita juga dapat melihat garis yang menghubungkan titik asal dan bayangan, yaitu A dan A aksen, itu akan tegak lurus terhadap cermin atau garis Y sama dengan 2. Jika A dan A aksen ini dihubungkan oleh suatu garis, maka dia akan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 2 sebagai cerminnya. Selanjutnya, pada motif batik Kokrosono berikut terdapat dilatasi atau perbesaran atau perkecilan suatu bentuk. Pada panah yang saya berikan di gambar, dia ada motif yang diperbesar. Begitu juga yang di kiri juga sama. Kemudian jika diberikan soal sebagai berikut, tentukan bayangan segitiga ABC yang didilatasikan terhadap titik pusat dan juga skala setengah. Nah, skala ini caranya, misal titik A min 3, min 2, tinggal kita kalikan min 3 kali setengah, kemudian min 2 dikali setengah, dia akan menghasilkan titik yang baru. Misal min 3 dikali setengah, yaitu min 3/2 atau min 1,5. Kemudian min 2 dikali setengah menghasilkan min 1. Jadi titik A aksennya menjadi min 1,5, min 1. Begitu seterusnya sampai titik C aksen. Baiklah, kita sampai pada kesimpulannya. Berikut adalah kesimpulannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.